STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mendum. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendenggebi kepada kita kesehatan, mendenggebi kepada kita kesempatan, sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita guna kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya kita akan datang dalam bab baru, yaitu bab sabar. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin setelah sebutkan bab taubat, maka selanjutnya beliau menyebutkan tentang bab sabar. Sabar sebagaimana kali yang ada pemendung adalah habsun nas, siraurung keteguhkan diri fi ta'atillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dalam meninggalkan maksiat dan ketendro dari pemendang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi sabar yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu sira hamba getendro meneguhkan daripada dirinya dari melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian meninggalkan daripada apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, dan meneguhkan diri dari apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang definisi dari sabar. Dari definisi yang dia sebutkan, para ulama rahimahumullah gebagi sabarnya menjadi lima bagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, sabar menghadapi pemendang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sira hamba. Yang pun yang dia bahas yaitu sabar di dalam ketaatan. Sira hamba Allah Azza wa Jal di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang butuh yang namanya kesabaran. Ketika sira urang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka betul-betul benar daripada kesabaran. Dah macam contoh yang pun sira urang sabar dalam mempelajari ilmu agama. Dikatanya ingin belajar daripada ilmu agama, tentena rintangan demi rintangan. Kenyantru dari draw sendiri ataukah dari keluarga ataukah yang lain. Sehingga sira urang ketika mereka kagekap ego lah mewasatnya, kemudian berangkatlah untuk menuntut daripada ilmu agama, maka rintangan-rintangan yang gian hadapi, gian sabar, atau yang
sehingga Allah Subhanahu wa taala gubi pahala yang sangat-sangat luhur. Sehingga menulah mendalam para ulama dengan jamun kibar nurian sabar betul-betul dalam menjalankan perintah Allah. Sabar contoh je kalau kita berasanya dalam menuntut ilmu. Nah jamun kerja sebulan dapat aja. Dua sebulan. Khusus enggak tu enggak cok daripada sabar hadis. Wan terkadang sebagian para ulama dia berangkat dari rumah bergulam pintu dengan rauh beliau untuk bekal dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Nah, para ulama dia yang kelaparan ketika pelajari daripada ilmu agama butuh beri kesabaran yang luar biasa. Sehingga zirau ketika berjalan di atasnya maka hendaknya ia bersabar. Becut dengan semangat ajak menuntut ilmu agama terkadang kerumpeng. Ataukah terkadang karena bisikan yang lain. Onyo sampah dah kubah ni. Majlis ilmi. Tak betul lah dana mecut leh. Bisikan-bisikan lainnya ketika Firaun dengan semangat, Firaun dengan belajar daripada ilmu agama, maka hendaknya ia meninggalkannya. Difokus yang bersabar gedendro. Meskipun terkadang sebagaimana tadi yang sebutkan saya, daripada hal-hal yang mungkin jiwa kalian berat, namun kalian tetap bersabar jalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari menuntut ilmu agama. Kemudian juga contoh yang lain, sabar dalam mengamalkan dari ilmu. Kalau ketika belajar daripada ilmu, maka keharusan kalian untuk mengamalkan apa yang kalian ketahui. Ketika kedepunya hukum, kedepunya daripada hal-hal yang dilarang, maka hendaknya ia berusaha untuk mengamalkannya. Tapi terkadang berat. Jika zirau orang lagi ada bergalah mana harus bersabar. Harus bersabar kalian untuk mengamalkan daripada ilmu yang kalian dapat. Kemudian yang geleh, iaitu contoh haji bersabar dalam dakwah. Ketika dia kada pelajari ilmu kemudian tak amal kemudian ada dakwah, maka beda fikir dia masih ketika ada dakwah nyan mulusat hana gangguan bi mecut hana daripada kendala-kendala, makanya salah besar. Telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla para anbiya, kemudian orang yang lebih para nabi di kalangan sahabat, kemudian selanjutnya diuji dengan ujian yang luar biasa dalam mereka berdakwah. Sebagian mereka yang harus ditinggalkan daripada tempat tinggal kerja, kedih unang ro lain tu ya berdakwah ajak manusia berjalan Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai orang yang harus geduk pasal bawa tempat yang tempatnya lah tempat asing punya kan. Saudara dan seputar tujuan je pun penuh daripada manusia ilmu agama. Sehingga lagi rupa sebagaimana yang disebutkan butuh yang namanya kesabaran. Dan macam yang disebutkan contoh je pelajari daripada ilmu agama, kemudian mengamalkan daripada ilmu agama, kemudian berdakwah. Yang adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan oleh para ulama itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan pu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia butuh kesabaran dia. Kerana perkara-perkara yang terkadang dalam jiwa dia ingin, namun dah sabar, dah tenro untuk ditinggalkan daripada perkaranya. Maka yakin
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan ganto dengan yang lebih hebat bagi kita. Ketika orang berusaha untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Dalam kau meninggalkan sesuatu perkara karena Allah azza wa jal, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Di antara perkara yang dia tinggalkan adalah perkara yang haram yang sangat mungkin untuk dia dilakukan. Namun dia sudah tinggalkan daripada perkara yang wujud kerana mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap balasan yang lebih hebat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini apa yang yakin. Jadi dia baikna pikiran ketika tinggalkan perkara haram nyo kah hanali somongan lun. Ataukah nyo kah hanali orang yang bersama dengan lun. Ataukah lun kah kurungan. Maka nyo baik ragu macam pasti Allah Azza wa Jalla akan ganto dengan yang lebih hebat. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagaimana kisahnya kali yang sebutkan, iaitu kiban beliau dikagejak atau tempat kemudian kekala nasro pengembala. Maka di pengembalanya ni bak wadayan tengah hime kameng dapat abu lengan. Ya, tak berjabu bersama dengan lun. Kai begal pengembalanya lun puasa. Kali Abdullah bin Umar lagi keadaan puasa, nyo keadaan sangat-sangat dari uro. Kakun semoga nyo menjadi pelupilung kalau anda di uro kiamat. Orang yang memang lun berat hat, lun puasa, begala kami enggop belum, ataukah lun pengembala kami enggop belum. Amulung ingin agar nyo kelak menjadi pahala, menjadi pelupilung kelak di yaumul kiamat dalam surganya Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalawan kami namayan. Lepas belah kalau nak kami yang sini. Maka dikenli pengembalaan. Nyo kata lun, nyo ada tuan lun. Kemudian kekun tu Abdullah bin Umar. Aci siga nak pegah. Bak tuan ron untuk tes, ingin tes. Gak kalam pun amanah orang. Yang belah kalau yang pegah ron untuk bawa saji kami yang biar segera kanjut. Kalau kalian pengembalayan pada Allah yang pegah lagi. Jadi pegah. Pak manusia memang jelun pegah. Bawa saji kami yang biar segera pegah patuan lagi mungkin berdeh namun kiban tu ikut Allah Azza wa Jalla. Maka gemulah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian pada saat tersebut beliau datang ke pemilik dari kamengan kagedai yang rupaji pengembalian hasil budak geblo kan, kemudian geblo daripada kameng, kemudian ke Abdullah bin Umar posisi kamengan kagedron mendum bab pengembalian yang jujur ya, dan ron ureo ka merdeka kabebas ron. Subhanallah, bergantung oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang lebih agak. Sehingga sirah urung sebagaimana kali yang sebut kamu no, butuh yang namanya kesabaran dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan balasan yang luar biasa yang bila Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lagi yang macam Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 buah golongan yang genaungi oleh Allah Azza wa Jal, di mana ni orang yang hana naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah rajulun da'at imra'ah, sidra urang yang ihoi le sidra urina. Urina yang kita bentuk je tari. Kemudian nak kedudukan. Dia urinanya pakat untuk melakukan hal-hal yang melukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia urungnya akan bu, ini akhafullah, hangatim. Sembari mengatakan lun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo luar biasa balasan
yang gebi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan daripada perkara yang lagi dia sebutkan mana. Tinggalkan daripada perkara-perkara haram. Allah gantung lebih kan. Sehingga butuh bagi dia untuk sabar. Dan yang ada kalam para ulama gitu. Ketika mereka dihadapkan sebuah perkaranya adalah perkara haram, maka mereka meninggalkannya. Hanya peduli lebih membaca. Sehingga salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau bernama Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Saya pernah suatu ketika beliau kerja bahasa perjalanan, kemudian dibawa dia yang kebegat sebuah tenda. Maka beberapa waktu selanjutnya hitamlah siro wanita yang cantik jelita, luar biasa. Hitamlah tenda kan. Ya pakat le urungnya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sulaiman bin Yasar rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama, seorang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihadapkan dengan perkara memang hana sobi li yang kalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia hanya boleh jangkau, namun Allah Azza wa Jalla Maha melihat, ni bawa dia yang gemuk, geglik dengan tangisan yang luar biasa, terus dan terus gemuk, sampai wanita yang cantik jelita yang pergi dimau. Kemudian wanita tersebut pun berpaling, wujud gemuk, karena ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berpegang daripada perkara yang lagi rupa. Sehingga kisahnya ditepu oleh saudara beliau. Gekhen bak saudara kan, bahawa saja nyo kisah baik ni pegah mensapat. Jaga keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah yang meninggalkan hal tersebut memang kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika beliau wafat, saudara beliau pun mengabarkan hal tersebut kepada orang. Orang yang meninggal hanya berhasap. Orang yang tahu dia hanya berhasap. Namun ketika meninggal, kepegahlah bahawa tentang kisah yang luar biasanya. Orang yang berpaling dari perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bandingkan kedua dengan ini akibat. Yang mungkin terkadang sangat-sangat jauh daripada perkara yang nyo ulama rei ganteng rupawan orang yang dikenal, pakat lagi yang rupa gemuk, kemudian ikut wasajikan ia kepada Allah nyo tanya yang wajah kepada pasan pengtan kadang ilmu dah tak perlu bro kenal, tak berangkat kenal, tak jerumuskan roh dalamnya. Bukan nama le ada muncul le. Bukan nama le adanya pertanyaan baru apa nama le ada muncul. Yang naurung yang luar biasa lagi yang ledah kisah para ulama yang mereka lari dari hal-hal seperti itu. Kemudian terus sebahagian kedayangan kita pegang pun keadaan kondisi terus dengan PD dia berjerumus roh tu dalam hal-hal yang lagi rupa benar melih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, kembalilah itu sabar di dalam meninggalkan pemandang yang berharum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu bersabar ala aqdarillah, yaitu bersabar di takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka perlu ada pemandung. Ketika Allah Azza wa Jal gebi kepada kita sabar musibah, gebi kepada kita sabar cobaan, maka oleh kita yang pun berburu sangka kepada Allah.
Karena ketika Allah beri kepada dia musibah, maka lidih yang namanya hikmah. Dan di antara tanda orang mencintai Allah, Allah Azza wa Jalla akan ujo dengan berbagai ujian. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." So mendang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang inginkan kebaikan oleh Allah kepada kalian adalah Allah akan uji orang. Sehingga para nabi dan para rasul lah orang yang paling berat cobaan. Nabi SAW menyebutkan, "Inna asyaddan nasa bala al-anbiya." Sungguh orang yang paling berat daripada cobaan iaitu para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang semisal dan orang yang semisal. Ketika orang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka baiklah anggapan nama saja Allah Azza wa Jalla hanya sayang kepada kalian. Jangan baiklah. Ketika Allah Azza wa Jalla diuji orang, maka Allah ingin kalian di antara orang yang betul-betul sabar dan di antara orang yang murka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, "Idza habballahu al-qaum ibtalahu." Jika Allah Azza wa Jalla mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhat. So mendang yang ridha dengan ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka Allah ridha kepada kalian. Dan so mendang yang bengih, maka Allah pun bengih kepada kalian. Sehingga ketika orang diuji oleh Allah, baru nampak daripada hakikat kalian. Dan hibang keadaan kalian ketika orang yang diuji oleh Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, al-muslimun idzal afiyati masturun. Seorang Muslim apabila orang berada dalam keadaan tenang, aman, hanya tepu-tepu, maka tertutupi, tidak kita ketahui bagaimana keadaannya. Fa idza nazala al-bala saru haqaiqihim. Kemudian Allah keputusan kepada yang bala, maka baru diklah dari keadaan kalian. Sidra orang yang beriman maka semakin dengan keimanan. Adapun sirah orang munafik akan daripada kenifakan kalian. Sehingga sabar yang geleo, itu sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang harus bagi kita untuk dilakukan. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya sabar ataukah manusia ketika diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada yang ujian ataukah cobaan, maka napa buah tingkatan, napa buah keadaan. Keadaan yang pun adalah bengih dengan pu yang kagak tetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah beri kepada yang musibah. Contoh mesti rugo, contoh mesti pu sakit, kah meninggal daripada keluarga. Orang yang punya bengih kepada Allah, dan bengihnya na pada buah keadaan. Aku bengih hati yang dah hana keterima macam balik ada dah. Ataukah bengih lah mati kemudian lakukanlah mendoangan lisan. Bengih hati dia pepek marah-marah dan semisalnya ni. Kami segebi ujian ya Allah, apa je nabi kena kelun lum berkontak nyon balah kelun ya Allah mesti lagi rupa. Jika bengih hati kemudian ucapkanlah dengan lisan. Kemudian yang gelek itu bengih dengan hati, kemudian dengan lisan pepek, kemudian pedihlah dengan perbuatan. Contoh jina orang mesti musibah bengih dalam hati, kemudian pepek gemur raya dah dan dampar-dampar orang penyik bagi dan sesal dengan dia. Itu tingkatan yang pun daripada tingkatan manusia, dan nyoh kumji sebagaimana dia pemendung haram. Bahkan terkadang ini bisa mengantarkan seorang kepada kufran. Yang pun. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Orang yang bersabar yang diinginkan, yang wajib bagi dia. Jika kebi dari Allah Azza wa Jalla ujian, maka harus bagi dia untuk bersabar. Dan sabar yang menata tendro. Dengan mulut dia hanya dapat pegang ke mesti Allah ujo dia dengan ujian. Hana dia dapat pegang ke, hana dia pepep, hana aja. Ataukah hana dampakkan dengan perbuatan.
dan hati kita yang sabar dan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambat. Nyo yang harus tayo lakukan apabila Allah Azza wa Jalla gebing kepada tayo musibah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ketika Allah Azza wa Jalla gebing kepada yang ujian, maka yang ridha dengan pu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kadang gebi oleh Allah Azza wa Jalla ujian. Kadang-kadang sebagai orang akan alah. Dia mungkin teguran dari Allah di dosa-dosa akan berukun. Ataukah yang semisal dengan jadi yang ridha dengan pemandang yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan yang luar biasa adalah sira orang ketika gebi ujian oleh Allah maka yang bersyukur dengan ujiannya. Karena orang yang mampu maksudnya ketika ujian yang gebi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kalian, kemudian kalian bersyukur dengan ujiannya, adalah tingkatan yang paling tinggi, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa kalian. Sehingga iluhatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sira orang sebagaimana kali yang pemandung ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka hendaknya dia bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang Allah tetapkan ide hikmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa saja perkara yang orang benci namun perkara yang lebih hebat bagi orang. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang perkara yang orang cintai namun perkara yang buruk bagi orang. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidaklah tahu. Salah satu orang nyamun di daerah Basrah atau sekitar yang di mana orangnya merupakan bawahan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang poh Husain, cucu Nabi SAW. Maka suatu ketika yang ada tampung Ramadan dan patah haki. Maka itulah Abu Kilabah, salah satu ulama besar. Dia Abu Kilabah yang beri nasihat kepada kalian. Maksudnya adalah kebaikan. Bagaimana kebaikan maka? Aki 12 ke patah kan? Maka kekala Abu Kilabah hidup sarun lebih hela yang ketup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau beberapa waktu selanjutnya tulah bawahan Ubaidillah bin Ziyad. Demi surat kepada Urian perintah untuk keluar berperang dengan Husain, cucu Nabi SAW. Kekhen bawahan Ubaidillah bin Ziyad. Cina kalian keadaan lun kibat. Kibat orang apa kalun berperang melawan Husain. Maka diwalah Urian bawa Ubaidillah bin Ziyad unai pegahlah keadaan Urian. Kemudian sekitar 4 atau 5 orang selanjutnya atau 3 minggu selanjutnya truk khabar bahawa saja Husain radhiyallahu ta'ala telah terbunuh. Maka kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla wujud karena anda ikut memerangi daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Patah hati merupakan sebab Allah Azza wa Jalla penjauhan dari musibah. Dan yang terkadang lelah yang dia alami ketika masih gadahnya Allah pelindung dia darinya, ketika terjadinya Allah Azza wa Jalla pelindung dia dari yang lain. Dengan tidak urung sebagaimana kalian Tuhan sebutkan benar, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tutup daripada perjumpaan yang nibak malam yang berbahagianya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan bab sabar, maka beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Dan kemudian daripada ayat yang lain, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin, dan sungguhnya kamu akan mencoba kepada Aaron dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka Allah pegah selanjutnya dan berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain selanjutnya Imam Nawawi sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya yang kembali Imam Nawawi dalam bab sabarnya, waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya, ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berserta orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang yang bersabar di antara orang-orang. Dan ayat-ayat yang kalian yang baca saya adalah ayat yang menerangkan dan memerintahkan kepada kita agar bersabar. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya akan kita baca tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bab sabar yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ayo ikhwatal kiram, mungkin yang namanya jalan doa sampaikan di malam yang berbahagia yo. Kemudian kulan doa lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.